Shalom saudaraku, selamat pagi. Sebelum kita menjalani hari ini, kita renungkan dulu firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Jerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Zakaria sejaman dengan Nabi Hagai, di mana mereka hidup sebagai Nabi Tuhan pada saat bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Dan ada kekecewaan yang meliputi hati daripada bangsa Israel saat itu, karena mereka menemui Yerusalem telah hancur, bait Allah telah hancur, kota-kotanya tidak lagi semegah yang dulu. Bila melihat dari kata arti Zakaria itu sendiri, yang artinya Allah mengingat, Allah mengingat bangsa itu, karena Allah telah mengikat janji kepada nenek moyang mereka. Allah telah berjanji bahwa Allah akan menyertai dan memberkati mereka sampai akhir zaman. Sehingga dengan demikian, bangsa Israel itu adalah bangsa yang terberkati. Tetapi sesaat mereka harus mengalami banyak hal, yaitu pembuangan dan juga kemerosotan ekonomi. Itu diakibatkan adalah karena pemimpin-pemimpin mereka, baik pemimpin pemerintahan, baik pemimpin-pemimpin di dalam agama, jauh dari Tuhan. Mereka melakukan pekerjaannya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka pembuangan terjadi kepada bangsanya sendiri. Dalam konteks ini dikatakan bahwa seorang raja akan datang. Dan kedatangan seorang raja itu yang dikatakan oleh Zakaria berbeda dengan raja yang dalam pemikiran orang Yahudi pada saat itu adalah mengendarai seekor kuda yang megah dan yang kuat. Tetapi di sini dikatakan bahwa raja itu akan datang mengendarai seekor keledai yang lemah lembut. Itu artinya, saudaraku, bahwa raja yang akan datang tersebut adalah membawa kedamaian. Memang ketika saat Israel sudah berada di tanah Yerusalem, ada hal yang membuat mereka takut. Karena bangsa Yahudi selalu berkonflik dengan orang-orang Samaria pada saat itu. Siapa yang bisa memperdamaikan orang yang berselisih? Pada intinya, pada umumnya adalah seorang raja. Dialah yang harus memperdamaikan orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang berperang. Yang diharapkan oleh Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah adanya kedamaian, terciptanya sukacita, terciptanya kedamaian antar sesama dan juga kelompok. Maka dengan itu, saudaraku, kita telah masuk kepada Minggu Advent yang ketiga pada saat ini. Apa itu arti daripada Minggu Advent ketiga? Yaitu minggu di mana kita harus bersukacita di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Apakah dengan cara saya sebagai manusia? Bukan. Tapi dengan cara kita melihat Allah itu adalah pembawa damai di dalam setiap perjalanan hidup itu. Saya harus mampu berdamai dengan diri saya sendiri, dengan orang lain, dan dengan sesama saya di tengah-tengah banyaknya dilema dan masalah yang kita hadapi. Kita harus mampu merubah cara pandang kita terhadap perbuatan Allah di dalam kesetiaannya. Dalam konteks ini dikatakan rajamu telah datang. Datang kepada siapa? Adalah kepada mereka yang telah memberikan hatinya untuk menyongsong kehadiran Kristus sebagai Mesias dan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudaraku, walaupun banyak rintangan yang kita jalani, ingat, Tuhan datang memperdamaikan kita dengan segala situasi yang kita hadapi, dan juga akan memberikan kita kemenangan untuk mengarungi hidup itu sendiri. Semoga Tuhan menyertai kita dan membuat kita
bersukacita dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kepada kami hati yang terbuka untuk menyambut kehadiran anak-Mu Yesus Kristus, agar Dia menjadi Raja dalam setiap perjalanan dan juga kehidupan kami masing-masing. Kami jalani hari ini dalam sukacita kami, karena Engkau telah hadir untuk melawat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Salam.